Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan, kesempatan untuk melaksanakan salah satu tugas kita, yaitu mempresentasikan materi yang telah dibagikan kepada tim-tim sekalian. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Pertama-tama, izinkan saya, Muhammad Firman Serul, memperkenalkan diri sebagai moderator pada tim kali ini. Tim kali ini akan membahas tentang materi paragraf yang akan dibawakan oleh Saudara Andi Tri Anugrah, Saudari Mutiara S, dan Saudari Putri Fadila Sulfikar. Untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan hasil diskusi tim mereka. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Langsung saja, perkenalkan atas nama Andi Tri Anugrah selaku ketua dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang paragraf. Adapun beberapa pokok pembahasan kita pada kesempatan kali ini yakni apa pengertian paragraf, syarat-syarat paragraf, jenis-jenis paragraf, dan pola pengembangan paragraf. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pengertian paragraf dan syarat-syarat paragraf, dan sisanya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Oke, langsung saja. Apa sih pengertian dari paragraf? Paragraf adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Paragraf biasanya dimulai dengan kalimat topik yang menyatakan gagasan utama, diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas atau pendukung yang memperinci atau mendukung gagasan tersebut. Paragraf bertujuan untuk menyampaikan informasi, argumen secara terstruktur agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Adapun syarat-syarat dari suatu paragraf, yang pertama itu adanya kepaduan. Paragraf harus disusun dengan kalimat yang jelas, padat, dan tidak bertele-tele, yang dimana maksudnya ini tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu, sehingga paragraf tetap singkat dan mudah dipahami. Nah, yang kedua itu kelengkapan. Nah, kelengkapan dimaksud ini yang pertama itu memiliki topik kalimat atau kalimat utama. Nah, kalimat yang mengungkapkan ide pokok atau inti dari paragraf, dan biasanya topik kalimat itu berada di awal paragraf. Yang kedua, kalimat penjelas atau kalimat yang memberikan rincian atau penjelasan lebih lanjut mengenai ide-ide yang terdapat pada kalimat utama. Yang kedua, kalimat penutup atau kesimpulan atau penegasan, memberikan kesimpulan atau penegasan kembali mengenai ide utama dari suatu paragraf. Yang keempat, koherensi, yang mengacu pada penghubungan yang jelas antara kalimat-kalimat dalam paragraf. Yang kelima, yang terakhir, kohesi, berkaitan dengan penggunaan kata penghubung atau perangkat lain yang membuat kalimat-kalimat dalam paragraf saling terhubung. Ini yang bisa berupa seperti kalimat konjungsi, yaitu seperti dan, tetapi, karena, sementara, dan lain-lain. Nah, syarat ketiga dari pembuatan paragraf itu panjang paragraf yang tepat. Paragraf sebaiknya tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Paragraf yang terlalu panjang dapat membuat pembaca kehilangan fokus, sementara yang terlalu pendek tidak cukup untuk mengembangkan ide secara mendalam. Nah, baiknya dalam pembuatan paragraf itu terdiri dari 3 hingga 7 kalimat saja. Nah, syarat keempat yaitu kesatuan. Paragraf harus memiliki satu ide pokok atau gagasan utama yang dibahas secara tuntas. Semua kalimat dalam paragraf tersebut harus berkaitan dan mendukung ide pokok tanpa adanya kalimat yang menyimpan atau tidak relevan. Dan syarat yang terakhir yaitu pengembangan ide. Paragraf harus mengembangkan ide pokok yang terdapat dalam kalimat-kalimat utama. Kalimat-kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan, memberikan contoh, atau memperluas ide pokok agar lebih jelas dan mendalam ketika seorang pembaca membaca paragraf tersebut. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari saya tentang pengertian paragraf dan syarat-syarat paragraf. Nah, selanjutnya saya akan berikan ke pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara S selaku pemateri kedua yang akan menyampaikan materi tentang jenis-jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf terbagi yaitu 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah jenis paragraf yang berisi rangkaian kejadian dari awal hingga akhir kejadian berdasarkan urutan waktunya. Tujuan paragraf narasi yaitu menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Biasanya digunakan untuk cerita,
pengalaman atau sejarah. Contohnya, cerpen atau cerita perjalanan. 2. Paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah jenis paragraf yang berisi informasi secara mendetail kepada pembaca. Tujuan paragraf eksposisi yaitu menyampaikan informasi atau penjelasan secara objektif dan faktual, biasanya untuk memberikan pemahaman kepada pembaca. Contohnya, artikel ilmiah. 3. Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan orang lain bahwa ide, gagasan, dan pendapat yang dipaparkan adalah benar adanya dan terbukti nyata. Contoh, penggunaan kendaraan listrik harus didorong karena ramah lingkungan dan mengurangi polusi udara. 4. Paragraf persuasi. Paragraf persuasi bertujuan untuk membujuk orang lain melakukan sesuai yang diinginkan penulis, dan juga bertujuan untuk membujuk atau memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu atau mengikuti ide tertentu. Contohnya, mari kurangi penggunaan plastik sekali pakai untuk menyelamatkan lingkungan kita. Itulah tadi penyampaian materi saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fadilah Sulfikar, selaku pemateri ketiga pada kelompok 3, materi tentang paragraf. Adapun materi saya terkait pola pengembangan paragraf. Singkat saya menjelaskan apa sih itu pola pengembangan paragraf. Pola pengembangan paragraf adalah cara atau teknik yang digunakan untuk mengembangkan suatu gagasan utama dalam paragraf agar lebih terstruktur, logis, dan mudah dipahami. Setiap pola pengembangan paragraf memiliki karakteristik atau tujuan tertentu, sehingga penggunaannya disesuaikan dengan jenis tulisan, informasi yang ingin disampaikan, dan tujuan komunikasi. Baik, adapun macam-macam pola pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu pola pengembangan. Pola ini digunakan untuk menunjukkan kelebihan, kekurangan, atau karakteristik antara objek yang dibandingkan. Contohnya, laptop lebih portable dibandingkan komputer desktop. Namun, komputer desktop biasanya memiliki performa yang lebih tinggi. Maksudnya adalah perbandingan antara laptop dan komputer. Antara laptop itu lebih portable dibandingkan komputer, maksudnya adalah portable, gampang dibawa dibandingkan komputer. Namun, komputer biasanya memiliki performa lebih tinggi, maksudnya performa adalah kemampuan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu teknik pemberian contoh. Teknik ini digunakan untuk mendukung gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan pemberian contoh nyata, fakta, atau situasi tertentu. Contohnya yaitu hewan peliharaan dapat memberikan manfaat emosional seperti kucing yang dapat mengurangi stres pemiliknya. Maksudnya adalah pemberian contoh di mana hewan peliharaan itu adalah kucing yang dapat memberikan manfaat emosional kepada pemiliknya, yaitu di mana dapat mengurangi stres. Selanjutnya yaitu teknik sebab akibat. Teknik ini digunakan untuk menunjukkan bagaimana suatu peristiwa dapat terjadi akibat satu hal tertentu, atau bagaimana sesuatu berdampak pada yang lain. Contohnya yaitu peningkatan polusi udara dapat menyebabkan meningkatnya penyakit pernapasan. Maksudnya adalah gimana penyebabnya, yaitu peningkatan polusi udara, dan akibatnya yaitu penyakit pernapasan meningkat. Selanjutnya yaitu teknik ilustrasi. Teknik ini dapat memberikan ilustrasi dalam sebuah cerita pendek atau imajinasi untuk menjelaskan gagasan. Contohnya yaitu membaca buku itu seperti menjelajahi dunia, di mana setiap halamannya dapat memberikan pengalaman
yang berbeda. Selanjutnya, teknik klasifikasi. Teknik ini membagi informasi ke dalam kelompok berdasarkan ciri atau kategori tertentu. Contohnya itu jenis-jenis olahraga dibagi menjadi olahraga tim, yang mana yaitu sepak bola, basket, dan olahraga individu yaitu renang dan atletik. Maksudnya yaitu jenis-jenis olahraga terbagi menjadi dua, ada olahraga tim dan ada olahraga individu. Selanjutnya, teknik definisi. Teknik ini digunakan untuk memperjelas gagasan utama dengan mendefinisikan istilah yang digunakan. Contohnya, ekologi merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang makhluk hidup dan lingkungannya. Maksudnya istilah ekologi yaitu apa? Dijelaskan, didefinisikan sesuai istilah yang digunakan. Selanjutnya, teknik analogi. Teknik ini menyamakan satu konsep untuk memperjelas makna. Contohnya, teknik ini menyamakan satu konsep dengan satu konsep yang lain untuk memperjelas makna. Contohnya yaitu otak manusia sama seperti komputer. Ia dapat menyimpan, memproses, dan mengambil informasi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, teknik klimaks. Teknik klimaks itu dalam teknik ini gagasan disusun dari pola yang kurang penting ke poin yang lebih penting. Contohnya yaitu pelatih sepak bola memberikan arahan teknis, lalu ia membakar semangat tim, akhirnya memimpin mereka meraih kejuaraan nasional. Teknik ini digunakan untuk membangun ketegangan dalam pembaca atau memberikan penekanan pada akhir paragraf. Selanjutnya yaitu teknik anti klimaks. Teknik ini merupakan kebalikan dari teknik klimaks, yang mana ide gagasan atau ide poin pada paragraf ini yaitu poin penting dimulai dari poin yang lebih penting kemudian berakhir kepada poin yang kurang penting. Contohnya yaitu dia memimpin tim memenangkan pertandingan, kemudian merayakannya bersama temannya, dan akhirnya pulang untuk beristirahat. Teknik ini digunakan untuk meredakan ketegangan atau memberikan penjelasan yang bertahap setelah poin utama disampaikan. Selanjutnya, teknik argumentasi. Dalam teknik argumentasi, paragraf berisi pendapat atau klaim yang didukung dengan fakta, data, atau alasan logis. Contohnya pemanasan global harus segera diatasi. Data menunjukkan bahwa peningkatan suhu global sebesar 1, derajat Celcius pada abad terakhir, sehingga jika tidak diatasi maka akan berdampak pada kehidupan manusia dan ekosistem. Teknik ini memiliki struktur, biasanya mencakup pernyataan pendapat atau tesis, gagasan utama yang ingin dibuktikan. Yang kedua yaitu alasan atau bukti, data atau contoh yang mendukung pendapat, bukti nyata yang dituang dalam paragraf tersebut. Yang ketiga yaitu kesimpulan, penegasan ulang atau gagasan utama, di mana dia menegaskan kembali tentang apa yang dibahas pada paragraf tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai pola pengembangan paragraf. Mohon maaf apabila ada kekurangan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itu tadi pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai materi paragraf. Saya Muhammad Firman Sairul selaku moderator dari kelompok 3 pamit undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.